Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pembelajaran ilmu hadis sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa sesuai kurikulum dan yang paling gampang dan memudahkan adalah kita mengacu kepada buku ini. Buku ini udah lebih 10 tahun kita pakai. Saya menulisnya dengan mengacu ke berbagai referensi, berbagai sumber, sehingga ini merupakan ramuan, ramuan intisari dari berbagai buku. Walaupun kita memakai buku ini sebagai pegangan utama, sekali lagi dalam rangka memudahkan khususnya para mahasiswa. Tapi ketika ada materi, ada buku-buku lain yang materinya sama, itu semakin bagus. Jadi jangan juga menutup diri karena sudah punya buku ini lalu kemudian tidak membaca buku yang lain. Nah, sekali lagi ini hanya untuk mempermudah bagi khususnya para mahasiswa untuk materi pembelajaran ilmu hadis selama dalam satu semester ini. Nah, kita memulai materi tentang ulum hadis, itu bagian pertama. Pada materi ini berawal atau kita memulainya tentang kedudukan dan pentingnya ilmu hadis. Mengapa ilmu hadis ini menjadi sangat penting? Salah satu diantaranya berdasarkan ayat Al-Quran, inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama, khususnya ulama hadis. Pada surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik binaba'in membawa suatu berita, fatabayyanu, maka telitirlah secara mendalam terlebih dahulu, yang sekarang lebih populer istilah tabayyun. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kenapa harus diteliti dengan baik? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Apa yang harus kita tabayun? Jadi ketika ada informasi yang disampaikan oleh seseorang ataupun kelompok dari manapun, maka harus ada sikap tabayun, periksa, teliti. Nah, perintah meneliti informasi yang disampaikan orang ini juga termasuk di dalamnya adalah tentang ketika ada orang datang kepadamu menyampaikan riwayat tentang hadis, maka telitilah. Maksudnya di sini bagaimana cara menelitinya? Salah satu dari cara menelitinya itu adalah dengan menggunakan ilmu hadis. Jadi atas dasar inilah kemudian para ulama menyusun rumusan, menyusun kaidah bahwa ketika ada hadis disampaikan, apalagi sekarang kan udah banyak WA, pakai lagi hanya terjemahan, tidak ada di situ disebutkan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dan lain-lain, cuma dikatakan Rasulullah bersabda, langsung terjemahannya. Nah, ini apakah benar hadis atau bukan? Ini juga perlu tabayun. Nah, oleh karena itu perintah dalam ayat ini untuk bertabayun, inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama untuk menyusun suatu rumusan kaidah yang disebut dengan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis nanti inilah yang kemudian yang dipakai oleh para ulama untuk bisa memverifikasi, oh ini hadisnya sahih, oh inilah hadisnya dhaif, oh ini hadisnya hasan, bahkan ini hadisnya palsu. Maka inilah kemudian menjadi sangat penting yang namanya ilmu hadis. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu hadis ini, insya Allah agama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak hidupnya sampai yang diwariskan oleh para ulama dan yang kita terima hari ini itu bisa terhindar dari manipulasi, terhindar dari berbagai tentang yang bisa merusak kemurnian ajaran Islam. Kenapa? Karena kalau tidak ada kaidah tentang ilmu hadis bahwa ini yang sahih, ini yang palsu, maka semua informasi yang disampaikan kepada kita itu kita ambil semuanya. Nah, sehingga itu
padahal agama ini, apalagi masalah akidah, masalah ibadah, masalah halal haram, itu harus hati-hati. Maka inilah kemudian ilmu hadislah yang kemudian bisa menghindarkan orang supaya ajaran agama yang dia terima dan bisa dijalankan dengan baik itu betul-betul murni sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah SAW, dan juga disampaikan oleh para ulama. Itulah sebabnya, karena bicara tentang hadis, ya mau tidak mau akan bicara tentang sanad, karena itu akan nanti menjadi salah satu sumbernya. Nah, hadis itu sahih atau tidak, salah satu faktornya yang menentukan adalah sanad. Maka itulah sebabnya para ulama, misalnya yang sering dijadikan kutipan oleh para ulama adalah pernyataan Muhammad ibn Sirin. Ya, ini wafat tahun 728 Masehi, yang mengatakan inna hadzal ilm dinon panzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini dikutip dari kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu ini, ya, inna hadzal ilm, sesungguhnya ilmu ini, yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu hadis, adalah dinon, adalah merupakan ajaran agama. Panzuru, maka perhatikanlah, ya, amman ta'khuduna dinakum, perhatikan dari siapa sumbernya engkau mengambil agamamu. Nah, jadi kalau ada orang dapat menyampaikan, lihat dulu apa menyampaikan, apa latar belakangnya, benar apa tidak. Jangan sampai dia ngomongnya sembarangan, dia mengatakan begini, ternyata tidak. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat penting. Nah, inilah ilmu hadis. Bahkan Abdullah ibn Mubarak, ya, mengatakan al-isnadu andi minad dini. Jadi bagiku isnad itu sistem dalam sebuah sanad ilmu hadis adalah minad dini, itu bagian dari ajaran agama. Laula al-isnad, kalau tidak ada sistem isnad, sistem sanad dalam ilmu hadis, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata semaunya. Artinya orang akan berkata siapa saja berkata, dia akan berkata, karena tidak ada silsilah sanadnya. Jadi ini yang disampaikan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Inilah yang kemudian lagi menjadi pentingnya ilmu hadis. Yang ketiga, hampir sama sih, bahwa dengan belajar ilmu hadis, maka insya Allah ajaran agama ini terpelihara dari perubahan, terpelihara dari pencemaran. Ya, sama dengan tadi. Karena dengan isi inilah kita bisa tahu bahwa ini hadisnya dhaif, inilah hadisnya sahih, inilah hadisnya, bahkan ini hadisnya palsu. Termasuk ketika bagaimana menerapkan hadisnya ini di tempat dan pada waktu seperti apa. Ini semua dipelajari di dalam ilmu hadis. Maka belajar ilmu ini itu sangat membantu kita supaya kita tahu mana hadis yang boleh dilaksanakan pada konteks ini, kemudian tidak pada konteks seperti ini. Nah, begitu juga dengan belajar ilmu hadis, maka kita akan menghindarkan diri, ya, dari ancaman besar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu. Ya, ini bahaya nih, ya. Nah, tentu bahaya kalau dia sudah tahu bahwa sebenarnya ini bukan hadis, tapi dia ngarang-ngarang rekayasa cerita, lalu mengatasnamakan sebagai ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda. Apa ancamannya? Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bersumber dari Salama bin Amr, mayyakul alayya malam akul. Ya, barang siapa yang mengatakan sesuatu alayya, ya, maksudnya itu atas nama aku, ya, bahwa Rasulullah bersabda begini-begini, malam akul, padahal saya tidak pernah bersabda seperti itu kata Rasulullah. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di dalam neraka. Nah, ini ancaman. Maka supaya kita lebih berhati-hati, tidak boleh sembarangan mengatakan Rasulullah bersabda kalau kita tidak tahu persis bahwa ini betul-betul hadis. Jangan sampai hanya semacam kata-kata hikmah, ucapan seorang penyair, ucapan seorang tokoh agama, lalu ucapannya itu kita jadikan bahwa ini Rasulullah bersabda. Itu namanya berbohong atas nama Rasulullah, dan ini adalah dosa besar.
Maka dengan hadis, maka kita bisa menghindarkan diri kita dari seperti ini. Jadi memotivasi untuk kita selalu berhati-hati ya, baik ucapan, perkataan ataupun takrir, jangan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang terakhir ya, ilmu hadis inilah yang kemudian memberikan sumbangan ya, memberikan kontribusi yang sangat besar ya dalam memberantas berbagai jenis-jenis pemalsuan ya. Kita tahu dalam sejarah perkembangan hadis ya, terutama sejarah, nanti ada materi dalam buku ini tentang sejarah hadis-hadis palsu ya, karena orang membuat hadis palsu itu didorong banyak motivasi ya, banyak faktornya. Salah satu diantaranya itu adalah memang ingin memperkeruh ya, jadi ingin mencemarkan supaya umat ini ada taskik, ada keraguan-raguan di dalam bahwa ini tidak begini ya, padahal tidak seperti itu. Maka supaya kita terhindar seperti itu, maka ilmu hadis ini betul-betul adalah ilmu yang diwariskan oleh para ulama untuk kita generasi ini, supaya kita bisa menjaga agama ini dengan baik. Nah, saya kira di antara pentingnya mengapa ilmu hadis ini kemudian sangat penting kita pelajari. Nah, terutama bahwa para ulama sepakat bahwa sumber utama dalam ajaran Islam ini yang pokok itu ada dua. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nah, nanti ada lagi termasuk ya, yang keempat yang disepakati para ulama itu ijma dan qiyas. Nanti ada lagi misalnya ihsan, istihsan, maslahah mursalah dan seterusnya. Tapi yang paling pokok ini adalah Quran dan hadis. Nah, jadi supaya kita tahu ya tentang ini, maka salah satunya adalah dengan belajar hadis ya. Orang mau menafsirkan Al-Quran, apalagi mahasiswa kita ini khususnya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, itu tidak boleh mengabaikan hadis, karena salah satu syarat utama seorang menafsirkan Al-Quran harus tahu hadis dan tahu ilmu hadis. Maka sekali lagi inilah pentingnya materi tentang belajar ilmu hadis itu.